dia langsung nyamber tenaganya teman-teman. Listriknya keluar banget. Tuh, ini yang kalau misalnya kita mau nyalip, kita ganti aja ke sport. Tuh. Powernya enak teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan merasakan bagaimana rasa berkendara dari Wuling Cloud EV ini. Kita dari Jakabaring Sport City akan menuju ke Wuling Polda Palembang. Nah, biasanya kita menggunakan mobil Daihatsu Terios yang memiliki memang suspensinya rada-rada keras. Khas dari mobil SUV sejuta umat. Nah, bagaimana Wuling Cloud EV ini untuk tenaganya? Tuh, saya coba ini tenaganya cukup nggak terlalu kenceng ya. Responnya nggak terlalu kenceng, akan tetapi nggak terlalu pelan juga. Saya rasa cukup lah ya. Kita juga akan coba ini jarak radius putarnya. Radius putarnya apakah cukup baik dalam satu kali putaran? Cukup baik ya teman-teman. Tuh, langsung tampil di kamera, bisa juga dibesarkan kameranya tadi. Bisa juga dari sini. Tuh, ini yang mantap banget nih. Dari visibilitasnya teman-teman. Visibilitasnya ada kamera 360 yang bisa kita aktifkan melalui layar yang cukup besar ini. Ini kalau menurut saya ini antara 10 sampai 15 inci ya. Tuh, saya bejek lagi. Lumayan ya. Untuk tenaganya kita agak dalam itu baru responnya baru jalan. Nah, untuk suspensi ini nanti kita coba di jalanan sini ya yang ada jalan keritingnya. Coba kita masuk ke sini. Nah, ini kita coba melewati jalanan aspal yang berada di Jakabaring Sport City Palembang. Kalau untuk jalanan mulus, ya pastinya nyaman. Nah, ini melewati agak sedikit jalanan agak keriting. Untuk kaki-kakinya kalau di sini masih is oke ya. Tapi waktu kita ngelepas pedal gas, dia langsung deselerasinya cukup terasa. Tuh, deselerasi cukup terasa sehingga pengurangan kecepatan dari motor listriknya itu memang terasa. Itu merupakan ciri khas dari mobil listrik teman-teman. Berbeda jika kita menggunakan mobil bensin seperti yang kita gunakan Terios, deselerasinya nggak terlalu terasa. Jadi masih jalan kayak gitu ya nih. Kalau ini kayak gitu. Apalagi ini menggunakan mode Eco ya. Mode yang dimana untuk melakukan penghematan. Tuh, kita barusan melewati jalanan yang nggak rata. Kalau limbung pasti lebih nggak limbung daripada Terios dan Ras. Karena mobilnya lebih rendah ya teman-teman. Sedangkan Terios dan Ras itu lebih tinggi. Kita akan coba di sana itu ada beberapa jalanan yang tuh deselerasinya terasa banget ini. Kayak gitu ya. Kita coba putar. Tuh, jalanan yang enggak rata terasa. Untuk suspensinya memang dikatakan nyaman enggak ya. Cukup lah. Saya rasa ini cukup. Melewati jalanan sempit it's okay karena dia langsung terkoneksi dengan kameranya langsung ya, teman-teman. Tapi kita harus lebih hati-hati karena ini ground clearance-nya lebih rendah dibandingkan Terios. Kalau kita biasanya membawa mobil tinggi, membawa mobil rendah kayak gini, kita harus hati-hati pada saat ada jalanan rusak atau dan sebagainya, karena kan dia lebih rendah teman-teman. Takutnya batas bawahnya kena. Ya, untuk kaki-kaki memang lebih soft, lebih lembut daripada Terios dan Ras. Akan tetapi untuk berisiknya itu masih di sini teman-teman. Cukup berisik. Tuh. Nih, ini jalanan jelek nih. Nah, tuh memang
Ya cukup lah, saya rasa itu cukup untuk mobil seharga 400 jutaan, mobil listrik loh ini. Ini mobil listrik yang lebih hemat budget untuk sisi operasional. Nah, selain itu banyak lagi fitur-fitur lainnya yang bisa membantu pada saat mengemudi. Di sini juga ada ADAS-nya, lane keep assist, dan sebagainya. Cukup lengkap ya, saya rasa untuk mobil mobil listrik dari Wuling. Radius putarnya juga cukup oke nih, karena mobilnya dimensinya nggak terlalu panjang, jadi dia waktu muter itu langsung saja. Untuk putaran roda memang kalau di depan ini nggak terlalu terdengar ya, tapi aku tadi coba duduk di belakang itu cukup cukup kedap juga teman-teman, meskipun untuk suspensinya rada-rada memang masih masuk suaranya. Uh, nah masih enak teman-teman pada saat melewati batasan jembatan. Berbeda dengan Terios dan Ras ya, emang lebih keras. SUV macam tinggi kayak gitu dia masih kayak gitu. Kalau ini tadi cukup nyaman teman-teman. Oke teman-teman, jadi waktu kita melewati sedikit tikungan, memang mobil ini lebih napak teman-teman, karena dia menggunakan roda atau ring velg 18 dan juga ban yang cukup lebar. Jika dibandingkan dengan seperti Wuling REV ataupun Wuling Bingo, mobil ini yang lebih napak untuk kelimbungannya itu lebih 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 baik yang ini teman-teman. Dia nggak limbung. Terus waktu saat kita tikungan dia lebih menapak di aspal. Nah selain itu meskipun begitu pada saat kita melewati jalanan aspal seperti ini memang masih ada goyangnya ya. Tuh kayak gini memang masih ada goyangnya. Ya standar lah kalau menurut saya untuk mobil-mobil kelas 400 jutaan. Selain itu mobil ini juga sudah dilengkapi beberapa fitur ADAS ya. Di sini juga ada tampil seperti lane keeping assist dan sebagainya. Sudah cukup lengkap. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngerasa membawa mobil listrik itu lebih ngejut-ngejut ya teman-teman nih kalau saya bilang ya. Nah, tetapi di sini kita bisa mengaturnya teman-teman pada Wuling Cloud EV ini, dimana kalau misalnya dia pemulih daya yang ini itu kuat, dia pastinya pas waktu deselerasi dia akan terasa banget teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini kita atur ke mode lemah atau yang pemulih dayanya nggak terlalu kuat. Jadi dia sama seperti hampir sama dengan mobil bensin. Pada saat dia deselerasi tuh, dia nggak terlalu buat kita terkejut kayak gitu teman-teman. Jadi masih tetap jalan smooth, nggak langsung dia langsung ngisi daya kayak gitu, melakukan aktif regeneratif brakingnya, enggak teman-teman. Jadi bisa mengaturnya di pemulih daya ini kita ganti dengan lemah. Nah ini coba kita standar tuh. Nah standar dia ada rasa pada saat kita deselerasi, dia ada rasa teman-teman. Tapi kalau misalnya lemah itu yang paling settingan yang paling enak kalau menurut saya ya teman-teman ya. Nah untuk mode pengemudi ya teman-teman, di sini terdapat 4 buah atau 4 pengaturan. Ada Eco Plus, ada Eco, Normal, dan Sport. Tadi yang pada saat kita gunakan Eco Plus itu tenaganya boyo banget teman-teman, nggak enak, bener. Nah ini sudah kita ganti ke Eco, lalu kita coba ke normal ya. Tuh normal. Jadi untuk tenaganya ini yang cukup enak teman-teman. Kalau misalnya mau akselerasi yang lebih kenceng, kita bisa ganti di sport nih. Tuh dia langsung akselerasinya teman-teman baik banget nih. Tuh dia langsung nyamber tenaganya teman-teman. Listriknya keluar banget. Tuh ini yang kalau misalnya kita mau nyalip, kita ganti aja ke sport. Tuh powernya enak teman-teman. Tuh powernya enak, kita ganti ke pemulih dayanya atau regeneratif brakingnya di lemah. Jadi mobil ini kenceng nih. Tuh ini settingan yang paling lemah. Akan tetapi
plusnya tadi kayak gitu, membuat berkendara kita lebih enak, lebih enjoy, nggak ngerasa mobil listrik, nggak ngerasain regeneratif brakingnya, tetapi dayanya akan lebih cepat berkurang atau lebih boros teman-teman. Yang tadinya mungkin di 460 km, pada saat baterai penuh ini pasti mungkin ya teman-teman ya, dengan mode sport dan menggunakan pemulih daya atau regeneratif brakingnya itu dilemah, ya mungkin asumsi saya ini 300 sampai 350 km jarak tempuhnya teman-teman. Mungkin jarak tempuhnya hanya berbatas di segitu saja. Akan tetapi itu masih worth it loh. Kalau kita melakukan pengisian daya itu sampai full, itu dirupiahkan dengan asumsinya 1.600 per kWh, kira-kira mobil ini menghabiskan biaya di Rp70.000 saja, sekitar itu teman-teman, Rp70.000 ya teman-teman ya. Oke, begitulah teman-teman kira-kira rasa berkendara dari Wuling Cloud EV menjadi mobil listrik yang terbaik saat ini, yang terbaru, generasi terbaru dari Wuling. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.